kita yang di YouTube juga. Kita mau ngobrol-ngobrol lanjut nih. Kan tadi teman-teman yang lain sudah pada pulang. Kita lanjut ngobrol spesial nih sama sama Mas Budi sama Mbak Sinta ya dari Jakarta, Mbak ya. Oke. Tangerang ya. Oke, ya. Ini kayaknya akan tambah seru nih, Mbak. Ini boleh pakai mic-nya nggak? Ya, sambil kita supaya siapa tahu ini obrolan kita memberi inspirasi bagi orang lain juga pada malam hari ini yang live, ikut yang live. Juga nanti yang nonton rekaman di YouTube ini. Ya. Silakan Mbak, apa yang ingin diceritain ketika datang ke rumah semesta? Welcome home ya, welcome home dulu. Ya, welcome home. Ya. Apa yang dirasakan memang seperti pertama kali bertemu dengan Pak Wayan itu aja seperti suatu kerinduan yang waktu di Sentul itu ikut retret pertama kali itu entah pokoknya nggak bisa memandang wajah Pak Wayan. Begitu Pak Wayan masuk itu seperti ada kerinduan yang nggak bisa lagi dibicarakan dengan kata-kata gitu Pak Wayan. Jadi ya mungkin jiwa yang merindu entah apa, tapi saya hanya bisa menikmati itu gitu Pak Wayan. Terus mungkin hari ini yang mau di-sharing kenapa saya sampai bisa akhirnya semesta mengizinkan saya untuk bertemu sosok Pak Wayan. Saya sampai di titik ini gitu. Memang perjalanan hidup saya kalau dibilang ya cukup unik ya gitu. Sempat mengalami kebingungan, mengalami berkeluh kesah sering. Jadi memang bukan kebetulan saya ini pernah menganut semua agama kecuali Hindu gitu. Jadi saya lahir Buddha, saya Chinese gitu. Maka orang-orang juga bingung ngeliat saya Chinese gitu ya. Terus punya pacar Katolik, saya dibaptis gitu. Tapi akhirnya saya bersuamikan seorang Muslim yang akhirnya gagal juga dalam 2 tahun gitu loh. Nah terus pokoknya singkat cerita 5 tahun saya hidup sendiri, hidup suka-suka, punya anak 1. Ya kalau orang netizen yang budiman kalau saya bilang Maya bilang hidup saya itu ya tidak baik lah gitu. Tapi saya kerja, saya kerja di travel, saya menghasilkan uang sendiri gitu ya. Sampai satu titik saya merasa jenuh dengan hidup seperti ini. Saya berdoa di gereja bahwa saya minta jodoh gitu. Jodoh duda yang istrinya udah meninggal, nggak kaya nggak apa-apa. Yang penting punya punya rumah dan punya mobil gitu ya. Akhirnya ya saya dihadirkan ini suami saya yang sekarang itu Pak Budi Hartanto gitu, dengan kondisi yang pas seperti apa yang saya minta gitu. Dengan anak 3, beliau punya anak 3 dari istri pertama dan saya punya anak 1. Jadi singkat cerita Pak Wayan, saya benar-benar mulai tambah mencari sejak saya di Islam. Ya, jadi di Islam itu kan jujur buat saya ini buat kita yang non Islam gitu ya bilangnya Islam itu kayak nggak baik, nggak baik artinya maksudnya nggak baik kayak ya kesannya seperti itu melihat orang. Tapi saya jadi karena saya Islam 2 kali, jadi saya harus membuktikan gitu loh. Kayaknya bukan agamanya, bukan ajaran yang tidak baik gitu. Jadi saya mulai mencari di situ. Jadi banyak pertanyaan yang terajukan di situ Pak Wayan. Terus sebenarnya juga nih mungkin loncat-loncat ya Pak Wayan ya. Jadi saya pernah dengar di YouTube Pak Wayan yang jiwa yang terpanggil atau akan banyak pertanyaan yang mulai mencari jati diri gitu. Banyak pertanyaan bahwa saya siapa, datang dari mana, mau kemana gitu. Terus saya ingat-ingat lagi memang saya orang yang ya mungkin orang dibilang aneh gitu, kurang puas dengan kehidupan, tapi entah kurang puasnya itu kenapa gitu. Tapi ternyata itu saya sedang menuju mencari kesejatian diri mungkin ya, baru saya pahamnya sekarang gitu. Jadi saya pernah takut mati di waktu saya SMP gitu. Terus saya suka bertanya kenapa saya harus dilahirkan terus untuk mati gitu. Terus kenapa saya harus dilahirkan untuk menderita di sini gitu kan. Terus saya menggerakkan saya ini apa gitu, karena saya ngaca atau saya lihat orang gitu ya. Kamu pasti nggak bisa ngelihat diri kamu kecuali kamu berkaca. Terus siapa yang menggerakkan kamu gitu. Saya sampai sempat bermimpi, belum lama ini sih mimpi ada orang yang meninggal. Terus coba cari gitu apa yang
buat dia bergerak. Kalau misalnya robot kan ada chipnya gitu. Ternyata ya nggak ada, cuman organ-organ aja gitu kan. Nah terus selama pernikahan sama bapak itulah maksudnya memang kalau Pak Wayan bilang tuh semesta sudah mengatur semuanya, membuat saya terus mendewasakan jiwa ini gitu dengan banyak persoalan gitu loh Pak Wayan. Gitu ya kan jadinya pokoknya saya itu yang namanya menjalankan Islam itu yang fanatik udah. Yang sampai memang memandang, oh saya beruntung sekali masuk Islam karena yang lainnya tuh mama saya pun nggak kenal Islam, waduh gimana ya nasibnya. Tapi saya nggak tahu, saya tuh terus berjalan, saya nggak terima itu juga lama-lama gitu loh Pak Wayan. Dan makin kesini tuh saya melihat, pokoknya makin berjalan waktu, umur, terus makin berjalan juga tentang perjalanan hidup saya. Tidak mudah punya anak-anak yang nggak lahir dari rahim saya, yang usianya udah cukup besar gitu. Tapi justru yang tadinya saya berpikir bahwa karena mereka saya sengsara gitu loh, karena mereka saya begini, karena mereka. Tapi akhirnya saya berpikir terbalik gitu loh. Berarti mungkin itu karena tarikan saya. Tapi jadi itu tarikan saya gitu. Jadi proses pembelajaran saya Pak Wayan itu 14 tahun. Di 11 tahun ya pernah juga kalau saya bilang perjalanan itu pernah ketemu guru yang salah, kalau mungkin di bahasa umum ya itu salah. Kalau menurut saya bukan salah, memang itu perjalanan yang memang kami harus laluin gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi terus makin kesini pokoknya kehidupan ini tuh makin saya merasa nggak puas, nggak terima gitu. Terus perlakuan anak-anak seperti itulah ya, kenapa begitu, kenapa begini gitu. Pokoknya saya terus mencari sampai di titik itu saya ada satu yang awal Pak Wayan bicara bahwa di Quran itu barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Terus cita-cita saya gitu pada saat awal masuk Islam juga tuh Pak Wayan, saya pingin, itu mungkin ya keinginan itulah yang akhirnya menghadirkan banyak menghadirkan banyak cobaan untuk mengantarkan saya di sini. Saya pingin menjadi orang yang tidak apa-apa dengan apa-apa. Ya itu kan punya duit begini, nggak punya duit begini, dihina begini. Akhirnya baru saya paham, itu saya minta dan diberikan semesta gitu loh Pak Wayan. Jadi saya coba mencari bagaimana cara saya mengenal diri saya untuk bisa sampai mengenal Tuhan saya. Saya jujur, saya jarang duduk di pengajian, tapi saya bisa ngaji gitu, ngaji. Tapi saya terus belajar tentang kehidupan gitu. Bahkan saya juga pernah disuruh dakwah di masjid. Ya, dulu kan saya juga pernah pakai kerudung panjang gitu ya, Pak Wayan. Pokoknya sempat melalui itu. Tapi terjadi ketidakpuasan dalam diri gitu. Tetap ini saya mau kemana nih abis ini, terus hidup saya begini aja, itu yang terjadi kekosongan. Padahal kondisi itu kalau dibilang secara materi, kita berdua tidak pernah sampai kekurangan, bahkan di pandemi pun sampai kita tidak makan itu nggak pernah Pak Wayan. Kalau dibilang selalu dalam kondisi stabil, bahkan ya agak menanjak gitu loh, makin menanjak pada saat pandemi aja agak turun karena seluruh dunia ya Pak Wayan juga tahu. Tapi kami berdua tidak merasa kekurangan. Tapi di saya ini ada satu yang selalu, saya kenapa sih kok ada nggak puas, apa sih yang sebenarnya saya itulah Pak Wayan. Ada sesuatu yang merasa masih ada ruang kosong. Ya gitu, saya cari apa. Terus saya bertemu dengan suami saya yang memang notabene agama Islamnya kalau orang bilang tidak fanatik. Tidak fanatik gitu Pak Wayan. Maksudnya kalau mungkin dia fanatik dari awal, mungkin saya juga nggak tahan juga ya gitu kan. Tidak fanatik, tapi memang masih ada di lingkungan bahwa ya itu yang tadi Pak Wayan bilang, mencari yang kata agama ya harus seperti itu gitu. Ternyata di situ saya belum nggak puas di situ juga gitu. Maksudnya saya melihat makin kesini ya, sebelum ketemu Pak Wayan juga, sebelum suami mau ikut juga kesini, terus saya di titik bahwa kenapa agama ini 5 sedangkan Tuhan itu 1. Dan mereka selalu bukan mementingkan, semua Tuhan itu yang paling benar di agama ini. Itu saya gimana ya gitu ya, masa memang Tuhan itu banyak gitu. Terus karena saya di Islam, saya lebih banyak tahu di Islam gitu ya. Kan dalam bahasa Islam tuh kita selalu biasa terdengar bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak beragama Islam itu pasti akan dimasukkan neraka gitu ya Pap ya. Ya kan gitu. Saya mulai gak terima gitu.
Karena gini, saya mama saya atau saya juga melihat orang yang notabene dia tidak beragama Islam jauh malah lebih baik daripada orang-orang yang beragama Islam. Jadi saya nggak terima. Terus mereka bilang ntar Allah menghukum, ntar Allah marah. Di situ saya udah gak terima. Saya bilang ini bukan Allah yang saya kenal kali ya. Yang saya tahu Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Dia bukan penghukum. Itu saya udah gak terima. Saya udah gak pakai gitu kayak gitu. Nggak, saya gak pakai. Dan juga saya tidak memakai bahwa saya tidak pernah merasa kasihan kepada keluarga saya, terutama yang tidak menganut Islam. Saya tidak merasa kasihan karena nanti akan masukin ke neraka gitu ya. Saya udah nggak pakai itu gitu. Saya jadi nggak pakai itu. Terus kan saya juga mendengar udah mulai mendengar Islam itu dari sisi yang berbeda. Jadi bukan bilang jadi Al-Quran gak benar, bukan, Al-Quran itu benar gitu. Saya belum menyebutkan nama kayak ya Syaiful Karim pertama kali saya menurut saya masuk ke pintu gerbang saya di ruang kesadaran itu karena saya di Islam, saya mendengar ayat Syaiful Karim. Itu saya mendengar gitu tentang pembahasan beliau selalu bilang gini, kalau mau hadisnya nih, kalau mau ayat Qur'annya gitu. Karena orang Islam terbiasa hidup dengan itu gitu. Kalau saya patokannya itu. Tapi beliau membongkar itu membuat hati saya menjadi tenang dan makin membuat saya merasa bahwa memang Tuhan itu satu dan kita tidak ada bedanya. Jauh banget lebih tenang. Itu awalnya gitu loh Pak Wayannya. Jadi saya melihat ini baru Islam yang saya mau tahu. Islam bukan dongeng. Islam bukan agama dongeng. Islam yang benar-benar memang agama itu mencerahkan, dan agama itu memang harus bisa kita masukkan dengan akal pikiran. Karena orang yang gila tidak berhak untuk, tidak wajib untuk beragama. Gitu. Itu terbuka gitu. Tapi pada saat waktu itu kan ya masih sendiri ya Pak Wayan. Maksudnya saya mau bahas sama siapa, orang yang mendengar ya Pak Wayan tahu sendiri kalau udah di luar itu kan pasti ya kayak gitulah Pak Wayan. Tapi ya udah seiringnya waktu saya bertemu, akhirnya begitu saya mau mulai mencari siapa tuh diri saya dan siapa Tuhan saya, terus saya belum nggak ketemu di memang saya tidak dulu di pengajian, itu saya sering buka TikTok. Nah akhirnya di fase itu saya bertemu guru-guru yang masih salah sebenarnya, menurut salah gitu loh. Tapi itu membuat perjalanan saya maju. Saya pernah bertemu guru perempuan yang bercerita yang dia ajarkan saya bagaimana grounding, dia ajarkan saya bagaimana itu kemelekatan. Padahal dia sendiri akhirnya lambat laun saya tahu dia juga mencari uang di sini. Tapi saya berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan. Saya berjalan, tapi karena dia tidak melakukan itu, lama-lama saya tersadar kan gitu. Jadi, terus abis itu saya kembali karena saya mencari ini nih. Dan saya tidak punya teman untuk diajak sharing. Karena Bapak juga dulu belum mau kayak gitu, belum mau gitu ya. Jadi mungkin masih menganggap tuh saya aneh gitu ya kan maksudnya. Tapi di sini tuh kayak saya tuh masih nggak kayak gimana ya jadinya. Pokoknya saya mencari kayaknya apa yang harus saya cari sih sebenarnya. Tapi dari awal pun masuk Islam Pak Wayan, saya tuh melihat bahwa tidak semua orang Islam sendiri mengenal siapa Tuhannya. Makanya saya bertekad gue harus tahu Allah itu siapa dan di mana gitu. Makanya kalau saya tanya sama orang Islam dari lahir, Allah di mana? Saya suka tanya gitu. Di mana ya Kak Sinta? Di langit ke-7 kali. Oke, seperti itu orang Islam dari lahir. Banyak kan, ada di mana? Di atas. Oh ya oke. Padahal Allah sedekat urat nadi loh ya gitu ya. Jadi kayak gitu kan, Allah sedekat urat nadi loh ya. Tapi kenapa kok Allah jauh banget? Dan itu kan terjawab dengan awalnya Ayah Syaiful Karim. Tapi kan ternyata memang Pak Wayan untuk mendapatkan kesadaran ini, satu memang perlu latihan yang dihadapkan alami, mengalami langsung. Terus kedua memang ya pemahaman ini latihan karena sampai di tahapan sebelum ketemu Pak Wayan tuh sebenarnya kenapa sampai Bapak mau ikut itu mungkin saya nggak bisa terlalu vulgar menceritakan di sini. Saya berbuat kesalahan, ya anggaplah bertemu orang yang salah gitu ya. Padahal itu bukan salah juga. Seperti tadi saya udah memakai bahwa tidak ada salah dan benar. Karena dengan kesalahan saya gitu, dengan kesalahan yang saya perbuat, yang membuat satu jiwa terselamatkan, bukan terselamat, kembali. Harusnya memang sudah kembali gitu loh. Seharusnya sudah kembali, tapi karena tertutup dengan doktrin dan dogma.
Dan akhirnya saya bilang saya terima kalau memang harus saya yang menanggung aib ini, saya yang bersalah. Udah dari dulu saya dicap perempuan tidak baik, sampai saya harus bersalah juga saya terima. Saya terima. Sampai seperti itu gitu, sampai terima. Dan ya karena memang satu anak semesta ini memang harus sudah jalan di sini. Kalau Pak Wayan bisa dengar perkataannya, itu dia sudah fasenya sudah di sini. Jadi saya dipakai untuk satu anak semesta ini bertemu dengan Ibu. Jadi itu Pak Wayan. Jadi sampai di fase ini saya baru bertemu Bapak. Tapi suami saya tidak melalui fase seperti saya sudah bertemu Bapak. 11 tahun aja salah ya, 11 tahun ketemu sama Guru Habib itu. Sudah ketemu sama Bapak. Karena bisa jadi fase beliau memang tidak seperti saya, harus mulai dari bawah. Itu ya Pak Wayan. Jadi, jalur pendakiannya berbeda. Sampai detik saya ketemu Pak Wayan. Jadi sometimes sekarang ini udah ya nggak tahu itu bahagia dan sedih, tapi memang ya udah, saya sudah mendapatkan, saya sudah tahu jalan pulang. Tapi kalau nggak ketemu Kang Abu Marlo ngajak saya, mungkin nggak ketemu juga. Makanya untuk masukin Pak Wayan juga ke beliau mungkin saya masih belum berani ya. Tapi begitu ada Abu Marlo, padahal waktu itu yang pembicara full adalah Pak Wayan. Tapi kan ada Abu Marlonya, beliau mendengarkan Abu Marlo waktu itu, sampai mendengarkan Ayah Syaiful aja beliau nggak mau tadinya. Ayah Syaiful loh yang notabene ini beliau nggak mau. Tapi begitu ada kejadian itu, boleh nggak saya Papa dengar. Akhirnya saya dengerin Abu Marlo dulu. Pas kedengaran tentang apa Papa itu, surga dan neraka ya waktu itu ya. Tentang surga jinjing gitu. Sebentar aja. Sampai akhirnya beliau bilang, memang kamu nggak bisa sendiri jalan sini. Kamu harus Papa temenin. Gitu. Ya saya bilang iya. Saya hanya perlu Papa. Jadi dulu saya tidak bisa bicara tentang karma sama beliau, tidak bisa bicara seperti sekarang gitu loh. Sekarang saya bebas bicara apapun dengan beliau gitu. Bahkan sampai gini, ini nggak bisa disambungin sama agama. Maksud beliau nggak bisa kita diskusikan dengan yang masih notabene memegang, maksudnya yang masih. Jadi beliau pun paham gitu. Sampai yang saya kaget itu waktu pulang dari retret itu Sentul itu di mobil gini, Pak Wayan punya tempat gak sih gitu? Maksudnya Pak, ya kayak itu pesantren gitu, kayak pondok-pondokan gitu. Mau deh ngobrol karena beliau emang senengnya gini kalau di ruangan kayak kebuka gitu, mungkin nggak mau terlalu terlihat gitu ya, atau gimana gitu. Maunya ngobrol seperti ini. Oh iya, oke. Terus Abu Marlo bisa nggak tuh ya kita ajak ngobrol? Maksudnya dipanggil pengajian Pap? Enggak, Papa mau ngomong private. Oh langsung saya WhatsAppin gitu loh. Maksudnya. Jadi sempat ketemu juga? Belum ngobrol langsung? Belum, nanti setelah tanggal 20 katanya. Oh oke. Gitu. Jadi itulah perjalanan hidup saya yang menjalankan saya sampai di sini. Jadi kesimpulannya Pak Wayan yang bisa saya ambil, memang semesta itu demikian baiknya. Terkadang kita merasa kita terpuruk banget, sedih banget, susah banget gitu. Padahal itu semua disediakan kalau kita mau saja melek mata atau berpikir secara sadar bahwa memang semesta itu menyediakan apapun yang dihadirkan itu untuk kebahagiaan dan kepentingan kita sendiri. Tiba-tiba teringat ini. Pernah tahu lampu tempel nggak ya? Iya. Lampu tempel ya. Gimana caranya memasukkan api ke dalam lampu tempel? Kita buka dulu ini. Semprongnya dibuka. Hanya dengan mau terbuka, api bisa masuk ke dalam. Selama dia agak susah juga masukinnya. Jadi ternyata itu tadi. Begitu kita uncover, mau membuka. Mau membuka ruang sedikit untuk masuknya celah kesadaran itu. Pencerahan itu datang bukan dari luar, dari dalam. Di dalam sudah menyediakan sumbunya, porosnya, yaitu sang jiwa sendiri. Nyalain dong. Gimana menyala kalau si selubung ego nggak dibuka, mau masukin pencerahan supaya menyala di dalam susah juga. Ini saya dapat analogi baru, bagus juga. Benar Pak Wayan. Terus juga yang saya lihat fenomena sekarang ini juga Pak Wayan ya. Itu yang saya alamin sendiri ya. Mungkin banyak orang juga rata-rata mungkin bisa mengalami yang sama bahwa banyak sekali orang yang kesulitan untuk mengakui apa yang sedang terjadi. Karena saya melihat
diri saya sendiri aja Pak Wayan. Pada saat saya tidak mengakui saya Mm-mm. sedang sedih, pada saat saya tidak mengakui dan tidak mengetahui luka yang saya punya, Iya, ya kayak tadi itu tidak bisa iya, iya. membuka. Begitu saya, oke saya marah, oke saya tahu saya seperti ini. Ya benar, cocoknya seperti ini. Itu seperti orang yang datang ke dokter, dok saya mau berobat, sakitnya apa? Maaf dok, saya nggak boleh bilang. Iya. Gimana caranya menyembuhin penyakit yang nggak boleh dibilang? Nah, itu dia. Nggak mau diakui. Iya. Bapak hipertensi? Enggak. Bapak sakit apa? Saya nggak mau mengakui sakit saya apa. Saya hanya minta disembuhkan. Nah ini susah. Nah, iya, betul banget. Benar. Ya, jadi perjalanan saya itu dari yang saya ego, saya suka marahnya sambil marah ya emosi mukulin badan. Dari awal nikah. Terus saya menyadari ada apa dengan gue ya gitu. Ada apa dengan saya gitu. Saya kenapa begini gitu. Mengalami gangguan eksistensial sindrom. Iya kayak ya itu benar. Eksistensial sindrom ya. Pengen diakuin. Oke. Tapi karena saya tahu ini saya makanya cari bantuan Pak Wayan. Jadi saya tidak duduk pengajian. Saya sering datangnya ke seminar-seminar. Saya pernah ikut SEF. Spiritual Emotional Freedom Technique. Karena ada di Ngaji Rasul juga Pak Faiz, Ahmad Faiz. Itu guru saya juga, saya belajar rilis. Tapi saya merasa stuck juga. Merasa stuck gitu. Jadi saya tahu nih, saya orang yang sering menyalahkan diri secara tanpa sadar. Itu tumbuh gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, terus menyadari ketemu guru-guru, terutama udah ketemu Pak Wayan sekarang, ya itu kemarin saya bisa merilis satu, bukan jiwa, bilang ya Pak Wayan, jiwa atau apa yang sakit. Yang terluka. Itu saya ketemuin banget. Jadi saya ngobrol, saya liatin ngobrol sampai akhirnya saya bilang, oke, saya ketemu. Kenapa saya emosi? Oke, saya ketemu. Itu pas apa ketemunya? Jadi pas sesinya hipnoterapi. Setelah. Enggak. Waktu pulang dari retret, berapa hari setelah pulang di Sentul, bukan yang kemarin. Jadi itu ada trigger ya anak, padahal sebenarnya nggak ada urusan gitu ya kan. Sebenarnya nggak ada ini, tapi kenapa kok tentang anak kok saya masih ke-trigger ya? Kok saya emosinya kayak mau mati marah. Tapi ada keinginan gitu. Tapi saya bisa liatin, kamu kenapa mau begini lagi gitu. Ada apa gitu. Mungkin Bapak sekarang untungnya Bapak udah ngerti. Jadi dia cuma tinggalin saya jadi diem, dia nggak tanya banyak. Saya sempat mukul satu kali mukul gitu, tapi dia nggak marah. Biasanya langsung marah kan. Beliau langsung diem, dia masuk ke ruangan karaoke, dia nonton. Udah saya bilang kayaknya saya harus tenangin diri dulu nih. Saya turun ke kamar, kamar mandi, saya liatin lagi masih mau marah. Kenapa marah? Akhirnya iya itu saya marah. Saya merasa saya tidak pernah diakuin sama anak-anak yang tidak ada dalam saya. Saya merasa anak-anak ini tidak menerima saya. Sebenarnya mereka menerima. Sebenarnya saya udah sadar gitu loh, Pak Wayan, bahwa anak ini ada memahami anak ini pun punya ego, tapi jauh. Kalau lihat sebagai jiwa, saya pun tahu jiwa mereka tuh pasti baik. Gitu. Akhirnya tapi ternyata memang ini yang kebentuk karena saya tidak mengakui ini. Diri yang selalu saya salahin. Lo yang begitu. Akhirnya saya ajak dia tarik lagi. Terus saya bilang ya oke, boleh nangis. Iya boleh sedih. Iya saya akui, iya boleh kok. Tiba-tiba hilang gitu loh Pak Wayan. Dan langsung mendapatkan sensasi yang seperti itu. Gitu. The inner child yang nangis inner itu. Child, ya. Akhirnya saya bilang oke, saya ajak karena kamu lihat kita sudah seperti ini loh. Lihat semua orang, lihat Pak Budi, lihat semua anak-anak sudah sayang loh sama kita. Ayo, kayak gitu Pak Wayan gitu loh. Jadi itu perjalanan saya yang luar biasa sekali ya. Iya. Dan hampir sebagian besar pertanyaannya sudah cukup dapat terjawab ya dari perjalanan itu ya. Tiba-tiba tadi cerita tentang mungkin ada jiwa mengalami kerinduan untuk berjumpa sesuatu dan mengikuti perjalanan waktu. Saya jadi ingat lagi lagunya si Panji Sakti kan, yang kita perdengarkan di situ ya. Rindu adalah perjalanan. Itu juga saya kenal lagu-lagunya Panji Sakti yang luar biasa juga dari Kang Abu tuh. Begitu saya Kang Abu jagonya di situ si Kang Abu. Begitu mau ngezoom kan zaman-zamannya Covid itu. Nah, ini temanya apa Kang? Gitu. Temanya mencintai jalan pulang. Oke, ya udah. Saya ngikut-ngikut aja, mau Kang Abu minta tema apa ya udah. Saya nyerah aja sama alam, nanti dialirin ilmu apa terserah. Lah diputerin lagu mencintai jalan pulang sama Kang Abu. Ini siapa yang bikin syair? Mantap banget nih, tembangnya bagus.
kecanduan terus saya denger. Wah, bagus-bagus semua nih lagunya. Ada maknanya semua Ada makna ya. semua. Ini hebat nih. Iya. Ini bagi saya tuh ya penggantinya lagu-lagu Ebit lah. Iya benar. Ya makanya sekarang suka ngobrol sama Bapak itu beliau. Kenapa saya harus membenci anak-anak yang mungkin masih belum bisa menerima atau perlakuan mereka kepada saya, sedangkan mereka yang mengantarkan saya sampai di titik ini. Ya, mungkin hanya perlu menjadi bunga yang mekar sehingga kupu-kupu berdatangan lagi. Benar. Dan saya punya ini Pak Wayan, saya menyadari ada unhealthy pattern dalam hidup saya yang menonjol, yaitu selalu ingin dihargai. Ya, Kak. Jadi saya paham kenapa kadang kalau nggak diucap tersinggung, karena jadi saya sekarang lebih paham kenapa seperti itu, dan I have to handle it ya, maksudnya berkawan dengan itu, menerima dan rilis kayak gitu ya Pak Wayan. Ya benar. Ya. Kadang ketika banyak orang itu ketika masuk di level esteem need, dia lebih mengharapkan penghargaan dari luar. Ya, betul. Tadi pagi saya kayaknya pernah ngobrol sama siapa tadi pagi nih, masih di hotel. Saya bilang, kalau ada seluruh dunia ini yang ada 8 miliar manusia tidak menghargai kita, tapi kita bisa menghargai diri kita sendiri. Ada 70 triliun sel menghargai kita. Benar. Itu tubuh ini kan alam semesta kecil. Jadi ketika kita menghargai diri kita, satu alam semesta kecil mencintai kita, menghargai kita, alih-alih hanya sekadar 8 miliar manusia di bumi kecil ini. Itu makanya saya baru menyadari, baru mulai mencintai diri itu beberapa bulan yang lalu. Jadi saya juga ada belajar sama ada orang yang di Siciliana, dia mengajarkan Qigong gitu. Jadi itu efek juga Pak Wayan. Jadi begitu latihan yang diucapkan Pak Wayan itu dalam prakteknya tuh pas gitu. Terus juga awal ya Pak Wayan ya, mungkin cerita ini saya dapetin beliau juga. Mungkin beliau juga awal-awal menghadapi saya juga pusing ya. Saya belajar berumah tangga ya baru sama beliau ini. Sedangkan beliau sudah 20 tahun. Jadi dulu tuh saya waktu single parent selalu dikelilingi laki-laki yang tidak baik lah notabene. Jadi begitu dapetin beliau yang takut sama perempuan, gak mau godain perempuan, terus yang hidupnya lurus tuh saya kaget, bener nih ada yang begini gitu loh, kayak bener nih ada yang begini gitu kan, ada laki-laki yang begini buat gue nih gitu loh Pak Wayan. Jadi ya beliau juga banyak menjadi guru buat saya banget gitu. Bahkan ya memang sudah begitulah keseimbangannya ya Pak Wayan. Dengan kesalahan yang saya perbuat pun beliau mau memaafkan, bahkan malah menjadi turning back-nya buat beliau gitu. Jadi kesalahan yang saya perbuat itu makanya ya mungkin nanti juga bisa Bapak cerita gitu loh. Tapi memang dari awal Bapak ini bukan orang yang sebenarnya bukan orang yang tertutup banget gitu loh sama agama yang terlalu gimana gitu. Cuman karena mungkin hanya perlu ketemu orang yang pas saja untuk ngobrol-ngobrol hal seperti ini. Karena kadang kalau kita bercerita pada orang yang nggak sefrekuensi, ya malah mantul ke kita sendiri tanpa malah bentrok. Ya sih. Bapak ada mau cerita Mas Budi? Pengalaman hidup kayak apa gitu? Mungkin perjalanan hidup saya beda dengan istri saya ya. Karena emang dari kecil saya emang smooth gitu loh. Hidup saya tuh smooth. Kecil saya tuh bahagia banget ya. Saya tinggal sama kakek saya tuh manjakan banget gitu ya. Main segala macam apa coba, jadi saya benar-benar smooth. Nah, kadang masa kecil saya sekolah tuh kadang sering ada terbawa dalam mimpi saya terus. Ya apalagi saya punya rumah tuh dulu, bener-bener tuh rumah jadi kenangan banget. Setiap saya mimpi selalu ada di rumah itu. Padahal rumah itu udah hampir 20 tahun sudah dijual. Tapi itu kalau mimpi selalu ada di rumah itu. Selalu pas tuh ada di rumah itu, terus saya main lah, terus ada bapak saya, ada mama saya, selalu kayak perjalanan gitu loh. Nah memang masa muda saya memang saya nggak terlalu banyak bermain ya, karena saya di umur 18 tahun sudah menikah. Menikah yang tidak disengaja sebenarnya. Jadi saya pacaran sama almarhum istri saya, kemudian tidak disetujui. Karena mungkin saya masih sekolah, ya, mungkin juga karena ada satu daerah yang mengharuskan mereka harus nikah dengan orang
keluarganya gitu loh. Oh. Jadi pada waktu itu saya memutuskan kawin lari. Oh. Setelah kawin lari, jadi upacara pernikahannya sambil lari gitu? Enggak. Jadi waktu, kalau saya bisa cerita gini, cerita saya gini. Jadi pada waktu itu hari Sabtu, saya masih ingat banget. Hari Sabtu tuh dalam perjalanan percintaan saya dengan almarhum istri saya tuh memang kita sembunyi-sembunyi backstreet. Jadi kita tuh ada satu buku itu kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu saya tulis. Apa aja saya tulis. Karena saya kan nggak bisa jumpa dia kan. Karena dia benar-benar diketat sama orang tuanya. Senin, Selasa, Rabu buku itu saya tulis. Kamis, Jumat, Sabtu, hari Rebo sore itu buku itu ada yang anterin tuh. Comblangnya lah Pak, teman saya. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu buku itu ditulis sama almarhum istri saya. Dia maunya apa bicara sama saya. Itu jangan-jangan terpengaruh oleh lagunya ini. Buku ini aku pinjam. Nah itu dia, pas emang lagu itu. Lagu itu emang pas itu Pak. Lagu Iwan Fals. Buku ini aku pinjam. Ya, jadi kita komunikasi lewat buku Pak. Sampai ada 5 buku Pak. Dalam komunikasi itu ada tetesan air mata. Jadi ada tuh tanggalnya. Tanggal segini lagi apa tuh ada. Kalah Dilan ya? Kalah Dilan, ini kalah nih Dilan. Kalau yang nonton Dilan pasti ini lebih seru. Nah, dengan sejarahnya waktu kayak begitu sudah tiba-tiba hari H-nya tuh hari Sabtu. Hari Sabtu saya tuh dikasih tahu sama teman saya bahwa almarhum istri saya tuh mau dijodohkan, mau dibawa ke Surabaya. Sebentar saya potong sebentar ya. Ini kok menarik ketika saya amat ya. Mas Budi hidupnya dilanda penderitaan oleh cinta. Yang Mbak Sinta dilanda penderitaan oleh kebencian. Kebencian entah oleh apa. Itu dia. Ini seru. Jadi saya lanjut lagi. Iya, lanjut lagi. Jadi hari Sabtu tuh ada orang bilang saya, Budi, ini bokin lu mau dibawa ke Surabaya nih. Mau dinikahkan sama saudaranya. Saya kaget. Tolong sampaikan surat ini ke dia. Bilang saya tunggu di ujung jalan. Dalam surat itu saya tulis, kalau kamu cinta sama saya tunggu di ujung jalan. Pakaian saya taruh di motor Vespa, saya berdiri di pinggir jalan. Setengah jam kemudian almarhum istri saya datang. Waktu datang saya tuh kaget, gembira, bingung, karena kita harus kemana? Karena kita harus melarikan diri, ibaratnya kan gitu ya Pak. Berarti saat itu belum ada Google Map ya? Belum ada Google Map. Gak tahu harus kemana. Gak tahu kemana. Saya naik motor Vespa itu saya titipkan di teman saya. Dititipkan teman saya, kemudian motor Vespa itu saya gadekan, salah. Nah, waktu itu sudah menjelang sore saya tuh mau pergi ke Jogja. Kita nggak tahu di Jogja tuh di mana. Asal pergi doang. Ini karena emosional. Ya kalau saya pikir sekarang gini, nekat banget kayak gitu. Tapi waktu itu udah deh, jalan aja. Nah, sampai di terminal Pulau Gadung, kita kebingungan. Kita harus kemana, pakai bus mana? Karena Pulau Gadung sudah gelap, bus udah nggak ada. Nah di depan Pulau Gadung itu ada hotel sampai sekarang namanya Hotel Dariza Jaya, masih ada itu hotel. Saya bingung, akhirnya saya berkomunikasi bagaimana kalau kita bermalam di hotel itu dulu. Sampai besok pagi kita ke Gambir, kita naik kereta aja, lebih enak. Oke, kita putuskan ke Hotel Dariza Jaya. Sampai di hotel kita bingung. Duduk kita ngerenung, nggak ada lagi kayak waktu kita pertemuan ngumpet-ngumpet kita ketawa-tawa gitu, nggak ada, sama-sama bingung. Kita mau kemana, harus gimana, kita pulang nggak mungkin, ya karena kalau kita pulang otomatis saya pisah, ya kan. Tiba jam 12 jam 1 malam pintu kamar saya diketuk sama petugas hotel. Saya bingung siapa ini. Di otak saya pasti ini bapaknya, Yeah. Mertua saya kan. Ternyata benar, bapaknya yang datang. Saya nggak tahu dia dapat jalan dari mana, saya juga nggak tahu. Dia lihat saya ada di kamar itu, almarhum istri saya pingsan. Wah, saya mau dibunuh lah ibaratnya gitu ya. Karena kan saya juga ngerti ya, orang tua terus dapetin anak dengan di kamar hotel pasti kan udah macam-macam kan. Saya diapain gitu anak. Tapi saya emang nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya ditempelin badik di sini kan, ada di Bugis kan.
saya mau dibunuh. Saya udah pasrah waktu itu. Udahlah, terserah deh mau diapain. Akhirnya nggak jadi dibunuh, terus saya diborgol. Almarhum istri saya pingsan. Saya diborgol, dibawa ke Polsek Kelapa Gading. Di Polsek Kelapa Gading saya dibikin bikin berita acara kalau saya telah melarikan seorang anak gadis. Wah, di BAP segala macam. Terus istri saya masih pingsan. Nah, kemudian bapak saya datang, kemudian masih dinas ya. Bapak saya kan polisi juga. Masih dinas, dia tanya segala macam. Dia tanya ke saya, sudah diapakan ini anak ini? Terus saya bilang bapak saya, loh saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuman emosi, saya mau kabur. Karena ini pacar saya nggak mau dia dinikahin sama orang lain. Saya emosi, saya kabur. Oh, terus polisi dan orang tuanya nggak percaya. Kalau saya tuh sudah perawanin dia lah, ibaratnya ngerusak dia lah. Akhirnya kita divisum. Nah, sebelum itu saya karena mungkin orang tuanya emosional, saya dilempar pakai asbak. Ini saya, kepala saya bocor lah, Pak. Berdarah-darah sini saya. Nah, itulah yang membuat bapak saya jadi kick balik. Jadi motif penganiayaan. Dia sudah melaporkan saya membawa anak gadis. Bapak saya juga melaporkan dia udah menganiaya saya. Jadi sama-sama kita buat laporan. Ya kan? Nah, dua-dua itu polisi visum. Istri saya almarhum sama saya dijahit kan, di visum. Dan hasilnya memang saya nggak ngapa-ngapain. Hasil dari Rumah Sakit Persahabatan, balik lagi kita ke Polsek. Dikasih tahu kalau ini hasilnya bagus, nggak diapa-apain, dan karena emang kita juga nggak ngapa-ngapain. Nah, orang tuanya mungkin karena saya nggak tahu ya, karena mungkin emang ini jodoh saya juga atau malu atau gimana, dia tidak lagi mengakui anaknya. Dibuanglah pada saat itu anaknya, dibuanglah pada saat itu. Jadi ditinggalin tuh anaknya. Nah, dia pulang. Nah, mama saya panggil saya, Budi, kamu harus tanggung jawab dengan dia nih, karena dia sudah tidak diakui lagi sama orang tuanya. Minggu depan harus nikah. Nikahlah saya, Pak. Yang waktu itu baru keluar SMA 3 bulan, Pak. Saya menikah. Udah saya menikah saya tuh di mana? Di Bekasi, di tempat om saya, pas acara arisan keluarga. Arisan keluarga. Udah saya menikah, kemudian saya tinggal di Tangerang. Nah, tinggal sekarang dengan nenek saya. Jadi saya waktu itu belum kerja. Nah, tiba-tiba ibu saya, mama saya tuh dengan koneksinya dia kemana-mana. Nah, dia tawarin saya kerja sebagai kurir. Itu saya senangnya minta ampun terima kerjaan itu. Artinya saya harus tunjukkan ke mereka kalau saya juga mampu. Karena sebelum orang tuanya tinggalkan ini anak, dia tuh tampar muka saya. Dia bilang, saya lebih baik kawinkan anak saya sama tukang becak yang punya masa depan daripada sama kamu yang gak ada masa depan. Saya di situ kayak tertantang banget. Saya pikir, masa saya nggak punya masa depan? Udah, saya kerja sebagai kurir, Pak. Saya bangga banget kerja itu. Walaupun tuh kerja ibaratnya dari rendah lah saya kerja. Tapi saya bangga banget dengan kerja itu. Jadi saya kalau kerja tuh selalu bawa minum. Waktu itu belum ada Aqua kan, tahun 89. Jadi saya bawa kayak termos kayak anak sekolah tuh. Kemudian saya bawa nasi, bawa telur. Hari ini telurnya diceplok, dicabein. Besok telur bulat. Besok tempe. Tapi ujungnya telur-telur juga. Entar telur dicabein, telur apa. Nah, itu kalau selesai kerja tuh saya di Monas tuh, Pak. Saya duduk makan. Gitu. Saya bangga banget dengan pekerjaan saya. Lama-lama saya pindah begitu. Akhirnya saya dapat kerjaan yang bagus. Posisi saya sebagai orang dokumen ya. Nah, mulailah saya diakuin lah sama keluarganya dengan saya udah punya pekerjaan, punya mobil apa segala macam. Nah, yang saya mau cerita lagi, begitu saya punya rumah, ya itu yang tadi saya bilang, Pak. Saya berhayal lagi tuh, Pak. Saya naik ke atas genteng. Atas rumah saya itu kecil tipe 21. Tipe 21, tanah cuman 11, panjang 11, lebar 6. Tiap Sabtu saya naik ke atas genteng. Saya berhayal rumah saya tuh tingkat. Dan tingkat tuh ada ini, ada itu, ada itu. Setiap minggu saya nggak pernah alfa itu untuk berhayal. Dan waktu berhayal itu, saya memposisikan benar-benar pikiran saya, jiwa saya, badan saya itu
ada di situ. Tapi saya nggak pernah bertanya bagaimana cara dapetinnya. Saya lepas aja. Setelah saya turun dari genteng, saya lepas aja udah. Nah besok saya gitu lagi. Setiap yang saya mau begitu. Alhamdulillahnya saya punya rumah. Dua lantai. Dua lantai nih. Nah, udah saya hidup. Tipe 21 lagi? Tipe 21 lagi? Masih tipe masih 21 kan? Masih rumah yang sama. Nah, saya udah mulai hidup bahagia sama istri saya. Saya udah punya mobil, udah mulai tiba-tiba istri saya sakit kanker. Udah stadium 4. Meninggal lah dia. Di usia 40 tahun. Nah, setelah meninggal saya terpuruk banget. Saya harus bagaimana, saya bingung. Karena kan ibaratnya saya mulai dari nol, terus perjalanan cinta saya kan bener-bener luar biasa kan, kayak begitu. Sampai saya menikah, yang harusnya di otak saya tuh saya nggak kepikiran buat menikah. Ya, saya meninggal istri saya down. Saya drop banget. Dalam downnya itu saya tuh berdoa. Saya bilang, ya Allah, kalau Engkau berikan saya istri lagi, atau Engkau berikan saya pendamping lagi, saya mau yang bukan dari agama Islam. Dan bukan maksudnya bukan orang yang Islam yang pakai jilbab lah, yang biasa gitu loh. Saya nggak mau. Karena saya pengen istri saya meninggal, saya ada orang dari agama lain masuk gitu loh. Jadi meninggal istri saya ini nggak sia-sia. Karena saya nggak bisa kasih pahala, nggak bisa kasih materi istri saya yang sudah meninggal. Saya kasih pahala atas istri saya yang masuk Islam gitu. Saya nggak tahu apa bagaimana tiba-tiba menghadirkan cinta. Yang ini saya kenal, sebenarnya udah lama saya kenal. Cuman saya ini orangnya yang lurus dan tidak cari tidak pernah cari perhatian perempuan gitu loh. Karena di otak saya waktu itu kan rumah kerja. Jadi saya nggak ada istilah main apa. Karena saya mau buktikan kan sama mertua saya kalau saya ini mampu. Jadi rumah kerja. Bahkan waktu dulu saya pernah ketemu Sinta nih sama pacarnya. Lagi makan, kita makan bareng. Sin, cuman begitu-gitu aja. Kita nggak pernah ada emang suka atau gimana, biasa aja, cuek aja gitu. Nah, singkat kata saya menikah lah sama ini. Menikahnya ini ya itu yang saya bilang, mungkin perjalanan hidup saya mendaki gunungnya beda nih. Kalau saya mungkin naik semut gitu ya. Nah kalau Sinta ini mungkin terjal nih, begini. Itu sempat shock saya. Karena 20 tahun saya sama istri saya, kok nggak begini gitu loh. Saya nggak berpikir, saya hanya berpikir perempuan tuh sama. Di otak saya tuh gini, perempuan sama lah, pastilah, nggak mungkin. Mungkin kalau beda karena agama, karena emang dari keturunan mungkin beda, tapi secara kelakuan apa sama. Ternyata beda banget. Itu sempat shock. Ya Allah, kok begini gitu loh. Karena emang doa saya gini, saya harus menghadapi tantangan ini. Jadi terus aja saya harus nantang gitu loh. Nah, awal-awal saya sempat aneh. Kok orang aneh banget nih. Kadang-kadang begini. Jadi saya kayak ngelawan dia loh. Harusnya saya tuh emang ngikut dia maunya apa. Jadi saya harus iring-iring begitu loh. Sampai kita punya guru juga. Waktu itu saya punya guru juga nggak menyelesaikan masalah ya. Akhirnya ya tibalah pada saat yang titik yang ini. Saya harus dampingin dia terus nih. Biar saya tahu, oh kemana nih arahnya. Kemana nih maunya gitu. Karena selama ini udahlah kesana aja dah gitu. Udahlah kesana aja dah. Saya cuma pantau dari jauh. Tapi sekarang enggak, saya harus tahu kemana gitu loh. Bergurunya kemana nih? Bergurunya. Nah gitu loh, bergurunya kemana nih gurunya, apa yang diajarkan nih gitu loh. Dan alhamdulillahnya ya sejak ketemu sama Kang Abu Marlo ya, kayak Dokter Wayan ya, ada nih mulai sedikit berubah nih. Jadi kalau ngadepin situasi apa-apa tuh nggak kayak nggak gitu-gitu loh. Nggak reaktif. Nggak reaktif. Saya pikir wah ini bagus juga nih. Gitu loh, bagus juga, apalagi kita udah ikutin red ya. Terus sama kemarin workshop tuh emang bener juga. Jadi yang apa yang kita khayalkan tuh emang jadi kenyataan. Ada ilmunya tuh. Saya nggak tahu. Saya cuman berhayal aja waktu itu ya, karena emang karena gini, ya sekarang saya udah susah. Terus
mau susah lagi, lebih baik kita berhayal senang aja. Saya cuma pikir kayak gitu doang. Ternyata itu ilmu, ada ilmunya gitu. Itulah makanya kemarin saya kena banget. Oh, rupanya ini tuh ilmunya. Gitu. Makanya saya selama ini saya menutup diri, bukan menutup diri sih. Saya emang nggak bisa yang kayak seminar gitu, saya nggak bisa. Pak Wayan. Saya duduk terus gitu. Itu ada aja tuh beginilah, ntar beginilah gitu. Gelisah gitu loh. Karena emang nggak terbiasa. Sesuatu gitu. Di dalam nggak nyaman. Nggak nyaman. Tapi kalau kita ngobrol begini, enak. Sampai berjam-jam saya enak gitu. Gitu loh. Makanya saya terima kasih juga kepada Pak Wayan ya sudah memberikan kebaikan lah kepada istri saya. Moga-moga aja ini bisa terus berlanjut dan perubahan ini terus ada. Itulah kisah saya itu. Insyaallah. Itu kisah saya. Iya, kisahnya menarik ini. Pertanyaan saya cuma satu. Ini rencana tayangnya kapan ini? Siapa tahu dia ada yang nonton ini. Saya justru lagi cari buku, lagi cari penulis sebenarnya nih, buat nayangin. Saya ada penulis skenario film. Dan saya ada sutradara yang luar biasa. Waduh, karena ini di Rumah Sementara ada orang yang seperti itu. Karena ini jadi mudah-mudahan dia nonton nih. Karena ini jadi true story. Share nih videonya. Ini jadi dong ya. Ini seru nih. Seru banget nih kisah nyata banget. Gini, mendaki gunung saya beda, mendaki ini beda, terus kita ketemu di ujung gitu loh. Gitu. Yang awalnya saya bingung, kok ada sih orang yang kayak begini ada, gitu. Ada tragedinya, ada komedinya, luar biasa nih. Jadi emang jalan saya penuh begini, jalan ini penuh begini. Kalau si Dilan naik apa ya? Dilan naik motor itu Honda. Ini naik Vespa. Saya naik Vespa. Ini seru banget. Saya naik Vespa dan alhamdulillah ya waktu saya married sama Sinta nih, saya nggak berpikir apa-apa. Saya cuma berpikir saya mau membina keluarga seperti almarhum istri saya. Sebentar, kemarin masih nonton nggak? Masih ingat nggak apa yang kita obrolin kemarin? Ketika si human ini lebih banyak ke tubuh, ada gejolak ahangkara. Kalau dia lebih banyak ke rohaninya, ada budi, ada cita. Iya. Masih ingat ya? Masih ingat. Nah, tahu nggak tubuh itu disebutnya apa? Kalau si human ini lebih ke tubuh material, diguncang ahangkara, tahu nggak bahasa tubuh itu apa? Iya. Tubuh itu tanah. Tanah itu siti. Siti itu cinta. Rohani itu budi. Ini budi dan cinta nih seruannya. Ya, ini ada makanya nama itu kadang-kadang ada sangkutan juga untuk cerita perjalanan hidup. Enggak kebetulan seperti kisah Rama dan Sinta. Rama itu Romo itu bapak itu simbol dari ruh. Ya, Sinta itu siti tanah. Jadi kisah cinta Rama dan Sinta itu kisah cinta antara si tubuh dan si jiwa. Si Laksamana. Manah di situ. Nah, jadi tengah-tengahnya yang menjaga si tubuh ini adalah si pikiran. Tapi begitu si pikiran si Manah Laksamana gagal menjaga tubuh, si tubuh diambil sama si Angkara Murka. Si Dasamuka Rahwana gitu cerita. Iya. Karena sejak kita menikah, kita nih mungkin Allah kasih saya cobaan di anak-anak anak-anak gini, tapi secara materi kita meningkat. Saya ngomong-ngomong tentang itu, ini dulu kan ada kasus juga. Ada kasus di cerita Rama dan Sinta itu. Ketika akhirnya si Sinta hamil, itu enggak diakui bahwa itu anaknya si Rama. Nah, ada hubungannya dengan cerita ketidakpengakuan antaranya konflik anak dan orang tua lah. Sehingga Sinta disingkirkan di pertapaan untuk melahirkan si anak kembar itu, saya lupa namanya gitu. Nah, artinya model seperti itulah. Iya. Mirip-mirip lah pokoknya. Coba mencocok logikan. Jadi memang di sisi cobaan dari anak, dari segala macam itu emang besar banget. Tapi Allah kasih saya rezeki berlimpah banget. Dari mulai rumah yang satu, saya bisa beli rumah yang sebelah lagi. Tapi saya ngomong-ngomong tentang itu saya potong sedikit ya. Ngomong-ngomong tentang fungsi rumah tangga. Ternyata sudah berfungsi dalam keluarga ini. Orang kan kalau bicara tentang rumah tangga, itu rumah dari tangga. Tangga itu fungsinya apa? Untuk naik dan turun. Ada dua, kiri kanan.
anak tangga. Iya. Anak tangga ini menyatukan dua pegangan. Dua pegangan. Untuk naik dan turun. Nah, Iya. rumah tangga itu adalah rumah di mana tangga itu tadi ada anak, ada orang tua, dipakai untuk menaikkan kesadaran, menurunkan ego. Oh. Nah, tampaknya sudah berhasil. Sudah berhasil. Latihannya gitu. di situ. Gitu. Iya, jadi ya. Tapi kita masih belajar lagi, ngadepin lagi gitu. Iya. Nanti kadang kita naik tangga gemeter. Itu dia. Kadang-kadang memang saya suka masih terpengaruh juga. Begitu. Tapi sekarang saya udah begini nih. Bagaimana saya tahu menghadapi istri saya. Kalau dulu kan saya dengan egonya saya sendiri. Ya. Yang salah sebenarnya siapa sih, lu apa gue sih gitu. Ini tapi sedang masuk pernikahan kedua. Pernikahan pikiran dan perasaan. Kalau sekarang saya emang begini gitu. Jadi memang saya baru tahu ada emang seseorang yang beda gitu ya. Beda cara dakinya gitu loh. Saya cuma mikirkan kok nggak kayak gue sih gitu loh. Saya cuma begitu. Saya cuma menunjuk sini doang. Kayak nggak tahu, ternyata saya baru tahu istri saya ini tipenya yang begini nih. Jadi Allah ciptakan beda-beda nih gitu. Kan kita tadi kemarin pagi ngomongin tentang 4 tipe manusia. Iya. Ya, apa tadi? Melankolis, koleris, sanguin, pragmatis. Iya. Jadi ya setiap orang pasti beda-beda tipe. Beda-beda tipe, beda-beda tipe. Yang selama ini saya cuman gitu doang. Tapi sekarang saya baru ngerti begitu. Karena dia juga sebenarnya nggak mau jadi yang seperti itu. Ya kan kayak dia misalnya kalau marah banting-banting, terus kalau dia marah pukul-pukul, dia kan sebenarnya nggak mau. Cuma kan semua tentang luka masa kecil. Iya, itu dia mungkin ya. Yang saya bilang, saya kecil saya smooth aja, smooth gitu maksudnya. Ya ibu bapak apa gitu biasa gitu lah. Gitu. Tapi di remajanya nggak smooth kan? Nah di remajanya saya justru percintaan saya jadi hancur gitu. Tapi ya sekarang jadi indah lah gitu. Ya. Mungkin Dr. Iwan juga merasakan nih apa yang saya rasain sekarang. Unhealthy pattern saya mulai menanjak lagi bahwa saya merasa omongannya nih, jadi memang gue orang gak beres ya di mata lo ya gitu. Ya itu kan kadang-kadang dulu ada luka yang belum selesai itu kan. Akhirnya ketika kita panggil lagi cerita itu, dia membawa lukanya lagi. Padahal itu sudah berlalu kan gitu. Ya nanti kapan kalau kita sudah naik lagi, merenung lagi kepada kita di depan cermin misalnya, ini hanya cerita yang nanti ya namanya cerita kan. Kalau kita nonton cerita lucu berulang-ulang masih ketawa nggak? Udah enggak. Tapi kalau cerita gitu. Sedih diulang-ulang masih nangis. Nah, itu cerita lucunya begitu. Lucu ya? Kalau kita pernah terluka oleh sebuah kata diulang-ulang terluka lagi. Ya tapi itulah kenapa. Karena hidup ini memang pelajaran untuk menyembuhkan duka, lara, dan kematian tadi. Kalau kita sudah bisa sembuh dengan mudah pada duka, lara, dan pati, nah itu hidup gampang. Nah, pelajaran terberatnya di situ. Seru. Ya. Kita lagi laluin. Ya, itu memang pelajaran di situ. Mesti diulang-ulang gitu ya. Mesti diulang-ulang. Makanya dulu tuh saya pernah bilang sama istri saya gini, kejadian sebelum saya kan dia pernah hidup sebelum saya. Tolong dong ceritain. Kadang-kadang saya minta ulang-ulang. Biar di kuping saya tuh biasa gitu. Yeah. Dengar ya, benar ya itu. Benar. Tadi kita kan ngomong tentang bagaimana. Kadang-kadang ininya yang suka ngapain sih gitu. Saya butuh itu tuh. Ya. Butuh itu. Tujuannya supaya itu tidak lagi menghadirkan. Itu dia ini. Tuh. Itu dia. Sudah tidak lagi sesuatu yang tadinya cerita ini luar biasa. Nah gitu. Jadi biasa jadinya. Lama-lama udah biasa. Itu yang makanya begitu saya dengar kemarin, ini nih udah saya laluin nih. Cuman ini saya belum tahu nih, ini ada pelajarannya nih begitu Dokter Ryan bilang gitu. Ini toh gitu. Saya kadang-kadang di belakang tuh saya gini. Iya ya. Ini udah nih. Emang bener juga begini gitu. Ya, semua tentang itu. Kaki kita kalau terus dipakai jalan, dia menjadi tebal. Awal-awalnya itu kita pasti injak sedikit sakit. Sensitif dia. Benar. Ya. Nah, tangan kita kalau orang latihan kungfu atau apa dia kan pukul lama-lama kebas dia. Nah itu lama-lama kita dengerin kata-kata yang sama udah nggak sakit lagi. Biasa jadinya. Biasa gitu. Karena beradaptasi. Ya makanya buat saya pribadi itu memang pelajaran tuh sampai mati ya Pak. Ya.
Never ending story, never ending. Ya, tapi memang kita punya cerita ini unik berdua ini gitu. Maksudnya saya kasih tahu ya, kasih tahu rahasia ya. Kasih tahu rahasia. Ini rahasia kehidupan. Apapun yang dirasain sekarang, dengar cerita itu, mau sakit hati, mau cerita gembira, bla 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 gitu. Nanti ketika dua-duanya kita semua ini sudah sama-sama hadir di sana sebagai roh sudah tanpa tubuh ini, nonton film sinetron ini dulu waktu kecil, apainnya dulu aku ngerasain. Karena begitu kita terbebas dari penjara ini, ada dalam kesadaran roh karena kita sudah nggak punya tubuh yang berefek ini. Semua cerita ini lucu-lucuan. Apain sih aku dulu bisa marah ya dengan cerita kayak gitu? Apaan sih aku bisa nangis dengan kayak nonton film jadi konyol ya gitu. Konyol. Aku loh nggak terluka gitu. Kok seakan-akan aku nonton film itu benar-benar sudah tahu film itu hanya permainan peran. Aku kok bisa nangis nonton film itu. Nah, kita ini kan di dalam ini sedang menonton. Sedang menonton si pikiran dan tubuh ini memainkan peran. Peran duka cita, peran ini, peran itu. Si roh itu cuman nonton, menghidupkan film ini gitu. Dia nonton di dalamnya. Tapi dia nggak kuasa untuk mengomentari. Nanti di sana, di alam sana, ketika sudah tidak sedang memainkan ini, nah dia ngomentarin, aku ngapain itu tadi ya gitu. Ya kalau di bahasa Qurannya kan, ya apa, dunia ini kayak buat senang-senang dan panggung sandiwara gitu. Persis, gitu. Jadi ya kan lagunya kayak gitu. Serius-serius amat. Nah, sanggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Iya, kadang sedih, kadang itu. Ya, dan hidup ini memang hidup ini hidup karena perubahan. Betul. Kalau nggak ada perubahan ya nggak hidup. Iya benar. Ya jantung kita hidup karena ada perubahan. Naik, turun, naik, turun. Ya makanya kalau di Islam itu diharamkan adanya patung dan foto. Bukan esensinya the real patung dan foto. Cuman esensinya itu sifatnya patung dan jangan bersifat seperti patung dan yang nggak hidup. Yang nggak hidup, yang puluhan tahun ya masih cakep aja gitu kan. Jangan memuja sesuatu yang nggak hidup. Iya. Pujalah yang hidup. Apa itu yang hidup? Yang hidup itu adalah sang hidup di dalam ini. Carilah esensi. Karena semua yang ini benda mati. Benda mati. Nanti ketika ditinggal sama sang hidup, mati dia. Tapi kalau kita memuja tubuh yang benda mati, pakaian yang benda mati, mobil yang benda mati, semua identitas kematian benda mati ini, ya nanti kita melupakan sang hidup. Itu sih maksudnya. Terus sebenarnya mau bertanya tentang itu Pak Wayan, tentang pernikahan 4 kali itu. Jadi saya pernah dengar Bapak gitu terus bilang sama beliau, nih kita baru nikah badan, mungkin sekarang nikah pikiran karena sudah sejalan. Nanti akan nikah jiwa sama satu lagi nikah keluarga. Nah itu gimana sih Pak Wayan maksudnya tuh kalau nikah jiwa itu seperti apa? Kalau nikah tubuh kan gampang gitu. Nikah pertama, nikah tubuh tuh gampang. Mau gelap mata, mau tutup mata, mau lampu mati, ketemu kurang dan lebihnya itu. 0 dan 1-nya tuh nyambung. Ya, 1 dan 0-nya nyambung jadi sempurna. Seperti sel telur dan sperma masuk menghasilkan anak. Tapi menikahkan kedua, menikahkan pikiran dan perasaan untuk melahirkan kesepahaman berupa simpati dan empati, nah ini agak susah. Mau seterang apapun hidup, seterang harta tahta cintanya terang, ini susah pernikahan pikiran. Banyak orang gagal di sini sehingga menjadi perceraian. Kamu kok beda sih sama aku? Kamu kok nggak ngikutin aku sih? Gitu. Ini mereka nggak sepaham. Aku milih ini, kamu kok milih itu sih? Gitu. Mereka nggak paham bahwa pilihan mereka memang berbeda. Nggak mengakui bahwa hidup ini memang berbeda. Seperti Mars dan Venus gitu. Nah kalau mereka sudah paham itu, oh ya kita memang berbeda. Dengan siapapun kita menikah, pasti kita berbeda. Orang dengan diri kita sendiri aja kita berbeda. Kadang kita ingin ini, kadang kita ingin ini, betul nggak? Ya. Kadang sudah ngantuk, pengen tidur, tapi begitu tidur mata nggak mau terpejam. Iya betul. Kadang seperti itu. Nah, menikah dengan diri kita sendiri aja nggak bisa, apalagi dengan orang lain. Makanya butuh latihan. Nah itu. Makanya di pernikahan kedua ini, pernikahan pikiran,
itu memang latihannya adalah guncangan. Ya, kalau mau jadi nelayan, ngelihat dari kecil sudah takut, nggak bisa melaut. Pertama itu tantangannya berat. Tantangannya apa? Satu, menurunkan perahu dari pantai ke lautan itu berat. Dua, menyeberangi ombak berat. Ketiga, sudah di dalam, kita nggak ngelihat apa-apa lagi. Daratan sudah nggak kelihatan lagi itu. Kalau sudah berani melaut ke tempat laut lepas itu, ya, sudah melaut lepas nggak bisa lihat apa-apa lagi. Kita berserah kepada alam, kepada angin mengarah kemana, matahari di mana, itu yang kita pakai navigasi. Alam itu sendiri, yang kita alami ya, lah yang kita jadikan navigasinya. Nah, jadi pengalaman pertengkaran, pengalaman ketidakcocokan, itulah navigasinya. Pernah nggak masukkan kunci? Lihat begini. Iya. Kan nggak ada kunci yang sama-sama lurus, nggak ada. Iya, nggak ada. Pasti ada gini-gininya. Iya. Ulir-ulirnya. Itu tugas kita memang mencocokkan itu. Oh ini enggak, tik, pelan-pelan aja gitu. Jadi sampai buka, ya? Dan pasti perlu kombinasi itu. Iya. Kombinasi yang tepat. Kalau ini begini kombinasinya, ini kombinasinya begini gitu. Baru ketemu. Nah, untuk menemukan kombinasi itu nggak susah, nggak mudah. Pernah nggak buka koper dengan kombinasi 3 angka? Kombinasi 3 angka apa? Hanya 3 angka itu menghasilkan berapa kombinasi angka? Banyak banget. Nah, terus kita di dalam ini ada berapa? Iya. Kadang satu sisi kita cocok makannya jenis ini, besok belum tentu cocok. Iya. Karena hari ini si ini nggak pingin telur, ini pingin telur. Jadi nggak selalu. Nah, ini perlu latihan. Dan intinya jangan pernah menyerah. Bayangkan kalau pernikahan tubuh belum bersatu sudah menyerah gimana? Pusing ya. Pusing lah. Belum bersatu sudah menyerah. Sudah loyo duluan. Nah, sama pernikahan pikiran dan perasaan. Belum berhasil bersatu sudah menyerah. Apa yang terjadi? Apalagi masuk pernikahan jiwa. Setiap ruh itu membelah dirinya, yang tunggal itu membelah diri menjadi maskulin dan feminim. Makanya disebut belahan jiwa. Tugasnya menyatukan. Sebagian jiwa maskulin laki-laki, sebagian jiwa feminim laki-laki ada pada pasangannya. Sebagian jiwa maskulin wanita ada pada pasangannya. Kan masih ingat ya, kalau dipecah itu kan di sininya gede, ya kecilnya di sini. Iya. Di sininya kecil, di sininya gede. Nah, tugasnya kan menyatukan itu. Itu yang disebut pernikahan jiwa. Caranya bagaimana? Yang laki-laki belajar jadi ibu, mengerjakan pekerjaan ibu, yang wanita belajar jadi ayah, mengerjakan pekerjaan ayah. Karena perkara waktu, entah oleh sakit, entah oleh apa, kematian akan menyebabkan seseorang itu harus menjadi ayah sekaligus ibu. Atau ibu sekaligus ayah. Nah, ketika ayah sekaligus ibu atau ibu sekaligus ayah, itulah saat dimana Adam dan Hawa kembali menyatu. Itu rasa menjadi Tuhan. Kebayang ya? Si Esa itu tadi. Karena dari 0, 1, 2. Pecah menjadi 2, menunggal menjadi 1. Untuk kembali mencapai, 0 itu kan, rasa kesejatian itu. Rasa tanpa rasa, 0 itu tadi. Nah, pernikahan keempat, baru pernikahan keluarga. Ya, pernikahan keluarga, nikahkan keluarga istri dengan keluarga suami. Sehingga mereka benar-benar satu keluarga besar. Tapi dimulai susahnya dari apa? Keluarga kecil itu. Jangankan dengan anak yang tidak lahir dari rahim. Dengan anak sendiri saja, kadang si putri lebih mencintai bapaknya, si putra lebih mencintai ibunya. Itu biasa. Ya, jadi beratnya di situ. Tetapi lagi-lagi itu, jangan berhenti sebelum bersatu. Belajar dari pernikahan tubuh lah. Jangan berhenti sebelum bersatu. Jangan menyerah sebelum itu. Hampir kita berhenti kemarin, tapi memang masih harus ini. Kalau aku ngomongnya ya, ini masih karmanya kali sama papa, jadi harus tetap hidup sama papa gitu ya kan. Gini, peselancar yang mau sukses itu, dia menyukai ombak-ombak besar. Dia nggak menganggap ombak besar itu sebagai halangan atau rintangan. Justru dia akan menggunakan itu. Jadi mereka yang mau belajar dan mau berlatih, masalah itu berkah. Jadi pembelajaran. Ya, mereka yang mencari kebenaran, kesalahan itu adalah tangga-tangganya.
Selama mereka melewati tangga-tangga kesalahan, mereka sudah ada di jalan yang benar. Karena terang itu ada di balik gelap. Kebenaran ada di balik kesalahan yang berhasil kita lalui. Gitu. Kadang saya suka berpikir gini. Saya lihat teman-teman saya ya, kadang-kadang suka cerita atau apa gitu. Wih, ini gue punya anak nih, yang nurut, yang ini gitu. Pendidikannya bagus, sekarang udah gini, sekarang udah kerja. Terus saya cuma gini, kadang-kadang anak gue juga nyusahin gini. Terus saya balik lagi nih, ini kata penghiburan saya atau emang bagaimana? Terus emang harus saya tanya gini, Pak, Mas, Om, kalau kita punya anak baik, yang kita suruh A, yang suruh B, kita nggak usah jadi orang tua gitu. Anak itu udah bisa sendiri. Tapi kalau kita punya anak yang ngulet, kita suruh A, terus B, terus C, itu tugas orang tua membenahi. Makanya itulah jadi orang tua. Sampean belum jadi orang tua, ini udah jadi orang tua. Saya bilang gitu, karena kalau saya bilang gitu. Untuk hiburan sendiri doang gitu. Itu bukan hiburan. Biar saya merasa, oh gue nih kerja keras nih gitu loh. Artinya gue harus terima nih gitu loh. Itu bukan hiburan. Saya sering tanya begini, Pak, ini saya sama Ayah Hedi belajarnya banyak, Ayah Hedi Wiono kan. Pak, anak saya bandel, keras kepala, nggak bisa diatur. Terus ditanya sama peserta, siapa di sini mau anak yang penurut? Oke, semua naikkan tangan. Siapa di sini mau anak yang tidak penurut? Nggak ada yang naikkan tangan. Oke. Siapa di sini mau anak yang nanti sukses jadi bos? Semua naikkan tangan. Yang mau anak jadi pesuruh? Semua nggak mau. Cita-cita mereka seperti itu. Ditanya terus, kira-kira ada nggak bos itu penurut? Nggak ada. Yang penurut biasanya jadi karyawan. Yang nggak penurut itu jadi bos. Berarti kalau punya anak penurut, dia kira-kira akan jadi bos apa karyawan? Baru dia merenung. Jadi di situ kemudian kita paham bahwa apa? Ada orang yang lahir memang penurut karena memang mereka akan bekerja sebagai karyawan yang menyebabkan perusahaan menjadi besar. Ada anak yang memang lahir untuk menjadi anak yang tidak penurut karena mereka akan menjadi leader. Apapun jenis anak yang kita punya, semuanya penting. Mau dia anak penurut, maka ajarkan dia bagaimana menjadi karyawan yang benar nantinya. Kalau dia tipe yang leader, jadikan dia leader yang paham bagaimana rasanya menjadi orang bawahan. Ini ilmu paling penting. Jadi dua-duanya emang harus kita manage ya. Kalau bos semua yang kerja siapa? Iya, benar. Kalau karyawan semua yang bikin perusahaan siapa? Jadi tergantung kita punya anak siapa nih ya. Kita punya anak siapa? Semuanya penting. Iya. Semuanya penting. Kalau dia punya anak yang kelak akan bekerja sebagai nahkoda, bukan sebagai kapten atau apa namanya itu, sebagai awak kapal, maka dia harus diajarkan, kamu harus bertanggung jawab. Sekecil apapun pekerjaanmu, itu pekerjaan penting. Itu yang kita ajarkan. Jangan pernah begitu kamu jadi karyawan, kamu merasa ini pekerjaan nggak penting. Nggak bisa. Bahkan ketika kamu hanya seorang tukang sapu, itu pekerjaan maha penting dalam sebuah perusahaan. Bayangkan, ada hotel mewah, si tukang sapu, si cleaning service nggak mau kerja. Semewah apapun hotel, tamu komplain nggak? Komplain. Semewah apapun hotel. Jadi jangan pernah meremehkan pekerjaan apapun. Sepintar apapun si pemimpin, wah ini pemimpin manajer hotelnya mewah, manajernya cerdas. Begitu si tukang sapu mogok kerja, belum tentu si manajer, si direktur ini bisa nyapu, belum tentu. Saya yakin itu. Karena nyapu itu bukan pekerjaan mudah. Iya. Benar. Ada yang capek loh megang sapu, pinggang sakit, itu pekerjaan berat. Jadi di sini kita perlu belajar. Ya, mudah-mudahan yang nonton juga ini bisa menghargai. Ya. Jadi itu sih. Ya. Tampaknya kita akan mau kehabisan baterai. Dan mungkin sang waktu juga ya. Ini undangan bahwa ke depan nanti Mas Budi, Mbak Sinta sering-sering datang ke sini. Terima kasih. Ngobrol lebih banyak lagi ya. Terima kasih ya, Dr. Wayan. Mau aja anak-anak boleh. Pencerahannya.
Ya, jadi saya udah nggak minder lagi punya anak yang seperti ini gitu. Oh, oke ya. Oh, saya nggak pernah minder justru. Oh, top. Ya. Semua kita bertumbuh ya. Iya gitu. Oke. Ya, terima kasih. Makasih Mas. Terima kasih. Mas Budi, Mbak Cinta. Terima kasih teman-teman sudah nonton live TikTok dan juga ini ya. Mudah-mudahan nanti ada inspirasi dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita kita berikutnya. Thanks.